إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab At-Tibbun Nabawi dan pendahuluannya karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Diyauddin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya, Dikru anna Allah yarfa'u darajatal mu'min bima yusibuhu minal bala. Pemaparan, penyebutan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dengan musibah yang menimpanya berupa beragam jenis bala. Dalam hadits ini, dalam bab ini, beliau berkata, wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslim yushaku bi syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hatta anhu biha khati'ah.
Kata beliau, sahihun akhrajahu Muslim min hadithi Sulaiman ibni Mihran ma'na. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min muslim, tak seorang muslim pun, yushaku bisyauka, yang tertimpa walaupun satu duri, fama fawqaha, terus ke atas, illa kecuali rafa'ahu Allahu biha darajah, kecuali pasti Allah mengangkat dengan hal itu baginya derajat, kecuali pasti Allah angkat derajatnya dengan duri itu, dan Allah gugurkan untuknya dengan duri itu kesalahan. Hadis sahih, dan beliau mengatakan sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Sulaiman bin Mihran, semakna dengan ini. Sudah lewat sebelumnya hadits Aisyah radhiyallahu anha. Iya, semakna dengan hadits ini, dan ini hadits Aisyah. Dalam hadits ini baginda Rasul alaihi salatu wassalam memaparkan secara umum, ma min muslim, tak seorang muslim pun. Kalimat muslim dalam susunan penafian, dia nakirah sehingga melingkup siapapun muslim, dan diawali dengan kalimat min, menunjukkan nas tegas keumumannya. Muslim siapapun, selama dia muslim, maka mendapatkan kemuliaan besar ini. Apa itu? Yushaku bisyauka, yushak, tertusuk, terkena syauka, duri, atau yang lebih besar dari itu, kecuali Allah angkat derajatnya dengan ini, dan Allah gugurkan khati'ah, kekeliruannya, dengan ini. Dua sekaligus. Diangkat derajat dan gugur dosa. Uraiannya lebih dalam. Pengguguran dosa itu asal. Dapat musibah, gugur dosa. Dan dengan musibah lahir sikap. Sikap-sikap inilah yang mengangkat derajat. Bagaimana pengguguran dosanya disesuaikan dengan besar tidaknya, hebat luar biasanya musibah. Dan bagaimana pengangkatan derajatnya disesuaikan dengan besar, hebat tidaknya apa yang muncul yang dia mampu wujudkan di balik musibah itu. Kesabarannya, semakin hebat sabarnya, keridaannya,
bahkan kesyukurannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, zikirnya, doanya, isti'anahnya, ibadahnya, salatnya, sedekahnya, sikap yang muncul di balik musibah, taubatnya, dan seterusnya. Semua perkara ini adalah perkara yang lahir di balik musibah. Ini mengangkat derajat. Baik. Jadi sama dengan ilmu sebelumnya yang telah kita paparkan, bahwa hal ini adalah ilmu-ilmu yang mendahului bagaimana seorang hamba melakukan pengobatan Nabi. Hamba harus memahami bahwa rasa sakit, musibah, penyakit, duri, sekecil apapun juga adalah jalan untuk gugurnya dosa dan terangkatnya derajat. Semakin besar sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, mereka yang paling dahsyat bala yang menimpanya, maka akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyad, lebih dahsyat balanya. Bagaimana bentuk bala yang lebih dahsyat? Lebih dahsyat bisa dari jenisnya. Jenis balanya memang lebih hebat dari yang lainnya. Bisa lebih hebat dari sisi lamanya. Bala yang menimpanya lebih dahsyat, lebih lama dari yang lainnya. Jadi bisa lebih hebat. Lihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, haditsnya sudah lewat. Panas tubuhnya Nabi berapa kali lipat? 2 kali lipat. Pahalanya pun 2 kali lipat. Lebih dahsyat. Lebih lama, seperti kisah Nabi Ayub. Berapa tahun? Alaihi salatu wassalam 18 tahun. Lebih lama. Ini lebih dahsyat. Bisa juga lebih dahsyat dari sisi lebih banyak. Lebih banyak bala yang menimpa. Dan semua itu jalan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya bala. Kita lanjut bab selanjutnya. Dzikru annal humma wal marad yakunani tahura. Penyebutan bahwa al-humma, demam, panas, sakit, wal marad, dan penyakit, yakunani, itu akan menjadi tahuran, pembersih, mensucikan. Orang bertahara
bersih, suci. Dalam bab ini atau dalam terjemah ini, beliau rahimahullahu taala berkata, ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal humma ista'adanat faqala man anti qalat ana ummu mildam قال أتنهدين إلى أهل قباء قالت نعم فأتتهم فحموا ولقوا منها شدة فاشتكوا إليه فقالوا يا رسول الله ما لقينا من الحمى قال إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم وإن شئتم كانت لكم طهورا قالوا بل تكون لنا طهورا. Dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sungguh al-humma, wabah penyakit demam ini, ista'adanat, meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqal, maka Nabi berkata, man anti, lafaz perempuan, man anti, siapa engkau? Qalat, dia berkata, ana ummu mildam, saya ummu mildam. Ini nama dari al-humma, wabah demam. Minta izin kepada Nabi mau masuk. Nabi tanya, siapa kamu? Saya ummu mildam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam usulkan, atanhadina ila ahli Quba, tidakkah engkau mengarah saja kepada ahli Quba, sekeliling kota Madinah? Masih masuk Madinah. Qalat na'am, maka dia setuju, iya. Faqal, iya, beliau berkata, rawi, fa'atadhum, atau Nabi alaihi salatu wassalam, fa'atadhum, Ummu Mildam pun mendatangi mereka. Wabah turun, demam tinggi. Fahumu, penduduk Kuba pun terkena demam. Wallahu alam apa nama langsung hamanya. Kalau kita kan ada flu, ada ini, ada itu. Ya, semuanya kalau dalam hadis semuanya bisa melingkup humma. Iya. Penyakit yang akibatnya demam tinggi dan semacamnya. Nanti akan ada hadis lebih spesifik lagi menjelaskan Ummu Mildam ini. Mereka pun merasakan syiddah, kedahsyatan, kehebatan penyakit.
Fashtaku ilaihi. Maka selanjutnya mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengadu. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, malaqina minal hummah. Apa ini yang kami jumpai berupa al-hummah ini? Lihat penderitaan yang menimpa kami. Mereka mengadu dan sekaligus melaporkan apa yang mereka alami. Qal, Nabi bersabda, menjawab, in syi'tum, jika kalian mau, da'autullaha azza wa jal fakashafaha ankum. Jika kalian mau, saya akan berdoa kepada Allah, maka segera Allah lenyapkan al-humma itu dari kalian. Wa in syi'tum, dan jika pilihan kalian tetap tidak mau yang itu, kanat lakum tahura, maka dia akan menjadi tahura. Ini judul bab, menjadi tahura, sesuatu yang mensucikan kalian. Apa jawaban ahli Qubah? Qalu, mereka mengatakan, bal, bahkan kami memilih, takunu lana tahura. Penyakit ini, al-humma ini menjadi tahura, pensuci bagi kami. Baik. Kita baca hadis kedua dulu. Jadi jelas ya. Judul bab apa? Al-humma, penyakit. Jadi apa? Tahur. Sesuatu yang mensucikan. Tahur itu kesucian. Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai al-mutatahhirin. Orang yang senantiasa mensucikan dirinya dari najiskah, dari kotoran, dari penyakit, dari hasad, dari kedengkian, dari takabbur, dari kesyirikan. Selamat dari itu, tahur, pensuci, kesucian. Sama kalimat taharah, mau bertaharah. Jelas sekali dalam pilihan Nabi kepada ahli Quba, doa hilang atau dia menjadi tahur, pensuci bagi kalian. Itu derajat kecintaan hebat Allah kepadanya. Allah yuhibbul mutatahhirin. Dalam Al-Quran Allah tegaskan Allah mencintai al-mutatahhirin. Mereka yang senantiasa mensucikan diri. Hadis yang kedua, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yusra'u sar'atan min marad illa bu'itha minha tahira. Tak seorang muslim pun yusra'u sara'atan min marad, yang diserang serangan penyakit atau sampai terjatuh karena penyakit
tidak sadar karena penyakit, kecuali pasti Allah akan dibangkitkan dia dengan penyakit ini tahiran, sebagai orang yang suci. Kata Syekh, la alamu fihim jarha. Saya tidak mengetahui pada mereka rawi-rawi ini jarha, kritikan. Haditsnya sahih juga. Ini pentahqiq di bawah menyebutkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Baik, titik pendalilannya illa bu'itha minha tahiran, kecuali pasti dia akan dibangkitkan sebagai apa? Tahiran, orang yang suci. Baik. Hadits yang pertama ini hadits Jabir radhiyallahu anhu. Dan mempunyai syahid dari hadits Salman Baik. Dalam hadis Salman ini lafadznya, coba lihat. Ista'adanatil humma ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-humma minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala laha man anti. Maka Nabi tanya, siapa engkau? Qalat anal humma. Ubril laham wa amussud dam. Ini lihat kenalannya. Saya adalah al-hummah. Saya mengurangi daging dan mengisap darah. Ini jenis apa ini? Virus, bakteri atau apa? Ini penyakit, demam, daging, bisa berkurang, semakin kurus, darah semakin berkurang. Maka Nabi mengatakan, idhabi ila ahli Quba. Berangkatlah engkau kepada penduduk Quba. Fa'atadhum. Dia pun mendatanginya. Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk Quba terkena penyakit ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad isfarra wujuhuhum. Dalam kondisi wajah-wajah mereka telah memerah. Fashakul humma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun melaporkan, mengeluhkan tentang penyakit al-humma ini. Faqal ma syi'tum. Kata Nabi, apa yang kalian inginkan? Jika kalian ingin, saya meminta kepada Allah, farafa'aha ankum. Maka Allah akan angkat dari kalian. Wa in syi'tum taraktumuha fa'asqatat baqiyata dunubikum. Jika kalian ingin, kalian biarkan saja, maka dia akan gugurkan sisa dosa-dosa kalian. Mereka menjawab, bal tada'aha ya Rasulullah. Bahkan
biarkan penyakit itu ya Rasulullah. Baik, ini kisah tentang Al-Hummah, Ummu Mildam. Datang berbentuk kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta izin. Iya. Dan nampaknya wallahu alam bentuk wanita, sebab Nabi katakan man anti, siapa engkau? Dan jawabannya juga Ummu Mildam. Yang pakai ummu itu ya perempuan. Hadits-hadits yang seperti ini ya, terima dengan iman, dengan akal, dengan agama. Datang seperti itu yakini. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menjadikan makhluk dalam bentuk seperti ini berbentuk seperti ini. Semisal dengan hadits al-maut, kematian disembelih di hari kiamat. Hadits kematian disembelih pada hari kiamat. Ini berbentuk disembelih pada hari kiamat. Yakini. Demikian pula puasa nanti datang bersama Al-Quran, berbicara, meminta kepada Allah, membela orang-orang yang memilikinya. Penyakit minta izin. Siapa yang suruh minta izin? Allah Subhanahu wa taala. Nabi arahkan kepada ahli Quba. Berarti ahli Quba ini punya kehebatan. Penyakit yang akan turun ini Nabi arahkan ke penduduk Quba. Yang ujung-ujungnya turunnya penyakit ini mensucikan penduduk Quba. Dan penduduk Quba ini Nabi awal hijrah di Quba bangun masjid. Namanya Masjid Quba. Nah, di situ penduduk Quba. Penduduk Quba punya kisah dalam Quran banyak. Ini di antara kisahnya dia. Dan di banyak kisah penduduk Quba terkenal sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang bagus dalam kesucian, bagus dalam bertahara, bagus dalam beristinja, bagus dalam menjaga kesuciannya. Dan Allah nyatakan mereka sebagai al-mutatahhirun, orang-orang yang memang sifatnya mensucikan diri. Allah nyatakan yuhib, Allah mencintai mereka. Sampai para ulama perdebatkan. Masjid yang pertama dibangun di atas takwa, apakah Masjid Quba atau Masjid Nabawi? Ada yang menyebutkan Masjid Quba, ada yang menyebutkan Masjid Nabawi, dan tidak ada pertentangan. Kalau Masjid Quba masuk, maka Masjid Nabawi lebih masuk sebagai masjid yang dibangun di atas takwa. Orang-orang penduduk Quba, sahabat yang berjamaah di Masjid Quba ini terkenal dengan kesuciannya. Terkenal dengan kesuciannya. Mereka bertahara dengan menggunakan sesuatu dan air. Suka mensucikan diri. Dan Allah mencintai kesuciannya. Nah, di sini al-humma Nabi arahkan ke sana ternyata untuk apa juga? Untuk tahur, menjadi pensuci mereka.
Sehingga jadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang betul-betul hebat dalam kesucian. Perhatikan pilihan Nabi alaihi salatu wassalam. Jika kalian mau, saya meminta kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah lenyapkan dari kalian. Dan jika kalian memilih tetap, maka dia akan menjadi tahuran. Dan mereka memilih tahur. Ini sifat dari sifat umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Mencintai at-tahur, kesucian. Tahara, kesucian lahiriah dan batiniah. Subhanallah. Lihat bagaimana penyakit Allah utus, Allah turunkan, yang ternyata takunu lana tahura. Ya, kanat lakum tahura. Menjadi tahur, sesuatu yang mensucikan. Susahnya itu dapat derajat kesucian. Tapi Allah sucikan hamba melalui sesuatu yang hamba tidak inginkan, tidak pilih. Tapi Allah yang pilih untuk kita. Karena itu bersabar dalam menghadapi musibah, penyakit dan semacam ini. Sebab dia tahur, pensuci. Ilmu ini membahagiakan. Doa Nabi alaihi salatu wassalam saat menjenguk orang yang sakit apa? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba's, tak apa-apa. Tahurun. Didoakan juga supaya apa? Menjadi tahur, pembersih, pensuci. InsyaAllah semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga jelaslah ilmu besar ini yang merupakan kebahagiaan bagi kaum muslimin. Bahwa penyakit demam dengan beragam sebabnya, penyakit dengan beragam bentuknya, ini menjadi tahur bagi seorang muslim. Tahur, pensuci. Bersabar menjadi tahur. Baik, sekian dulu dua bab. Bab yang pertama, ilmu besarnya apa? Bahwa musibah, penyakit dalam beragam bentuknya, sekecil apapun jadi apa? Mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa asalnya memang. Mengangkat derajat sesuai dengan sikap kita. Paham itu? Kesimpulan ilmunya. Mengangkat, menghapuskan dosa, menggugurkan dosa, ini asal. Mengangkat derajat sesuai dengan apa? Bagaimana sikap kita, sabar kita, ihtisabnya kita, ridhonya kita, dan seterusnya. Sudah. Ilmu yang kedua, bahwa penyakit demam dalam beragam bentuknya itu apa? Tahuran, sebagai kesucian. Dan sahabat Nabi, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, ini sifat dari sifat keberhasilan menjadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam, mencintai kesucian. Sampai-sampai mereka ditawarkan, saya doa kepada Allah hilang. Atau tetap tapi menjadi tahur, pembersih. Jadi penyakit ada untuk menjadi pembersih. Subhanallah. Ini kebaikan besar. Sekian subhanakallah. Alhamdulillah.